Oke, halo, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang bagaimana rumus cepat mencari jarak titik ke titik pada dimensi 3. Nah, jadi kakak punya 5 rumus cepat nih ya. 5 rumus cepat menghitung jarak dari titik ke titik. Oke, langsung aja ya. Jarak apa nih yang pertama? Jarak yang pertama itu adalah, kita pakai warna merah. Yang pertama adalah diagonal sisi atau bidang ya. Contohnya apa nih diagonal sisi atau diagonal bidang itu? Nah, kalau kita pakai nih, contohnya itu adalah jarak A ke B ya. Coba lihat nih. Ya, lihat. Dari A ke B ini ada bidang persegi, terus nah, ini adalah diagonalnya kan. Ini, atau apa lagi? EG ya kan? Terus apa lagi? EB juga bisa ya, ini diagonal bidang juga tuh. Terus FC juga diagonal bidang ya. Nah, cara cepat menghitung diagonal bidang itu, rumusnya adalah kalau kakak punya rusuk di sini adalah A, berarti diagonal sisi atau bidangnya itu adalah A akar 2. Jadi cuman kamu tambahkan aja belakangnya akar 2 gitu. Ya, kayak gini nih. Sip. Nah, coba kita buktikan ya. Kita buktikan. Buktikan dengan Pitagoras. Oke, contohnya apa tadi? A ke B, A ke C ya kan? Terus D ke B ya. Nah, terus apa lagi? H ke F ya. Terus dari E ke G nih ya. Udah 4 aja dulu ya contohnya ya. Contohnya ini. Oke, kita buktikan misalkan A ke C ya. Coba kita tarik dari A ke C. Sini, oke. Habis itu biasanya untuk mencari jarak titik ke titik itu kita bikin segitiga siku-siku ya. Karena kita buat siku-siku enaknya ke B aja nih ya. Set. Terus dari sini ke sini ya. Ya nih. Oke, jadi kalau misalkan kita punya rusuknya A nih, kalau kita pindahkan, berarti gambarnya jadi kayak gini nih. Ini segitiga siku-siku ya. Jadi syaratnya itu untuk Pitagoras harus ada segitiga siku A B C, A B C. Siku-sikunya di B. Oke, untuk AB-nya sendiri kita kan udah tahu ya. AB-nya sendiri adalah kalau kita punya rusuknya A, itu berarti di sini adalah A. Untuk BC itu juga adalah A ya. Kita akan mencari AC. Untuk mencari AC berarti kita masukkan aja langsung Pitagoras akar ya. Atau pakai rumus biasa ya, AC kuadrat miring kuadrat sama dengan yang lurusnya A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi AC kuadrat sama dengan 2A kuadrat ya. Berarti AC, nah kalau kuadratnya hilang kita akarin. Jadi 2A kuadrat. Ya, AC sama dengan kalau A-nya keluar berarti tinggal 2. Oh, berarti AC itulah A akar 2. Lihat sama nggak? Sama ya. Kalau misalkan kita ganti rusuknya 4, berarti langsung aja kita ganti 4. Berarti jawabannya adalah 4 akar 2. Kalau 10, berarti 10 akar 2 ya. Oke, itulah rumus yang pertama. AC sama dengan A akar 2 ya. Jawaban sisi. Oke, sekarang kita langsung ke rumus cepat yang kedua ya. Yang kedua itu adalah apa coba? Diagonal ruang sekarang ya. Diagonal ruang ya. Nah, diagonal ruang ini sama-sama diagonal ya, tapi di sini melewati ruang ya. Rumus cepatnya adalah kalau kita punya rusuknya di sini adalah A, berarti ini adalah A akar 3. Nah, gitu aja ya. Jadi kalau rusuknya di sini 4 semua, berarti di sini 4 akar 3. Oh ya, ini hanya berlaku untuk kubus ya. Oke. Nah, jadi kita buktikan sekarang ya. Kita buktikan. Kita contohnya apa nih? Diagonal ruang itu contohnya melewati ruang. Ini dari pojok G ini misalkan H ke A ya. Lihat. G ke A nih. Nah, ini diagonal ruang ya. Dari pojok sini ke pojok yang lain tuh. Melewati ruang. Atau H ke B juga sama. Ya. Dari pojok sini ke pojok yang sana tuh. Atau dari E ke C ya. Gitu. Jadi contohnya banyak ya. Ada apa aja? AG ya kan. Apalagi? Tadi HB ya kan. Terus EC ya. Apalagi? eh
GA HB EC GA HB FD ya. Oke. Dari sini ke situ ya. Oke. Nah, cara untuk buktikannya kita akan buat Pitagoras berarti ya, kayak tadi. Nah, supaya siku-siku enak banget nih ke bawahnya tariknya. Tarik ke sini, terus tarik di ke sini, ya kan? Ya enggak? Jadi segitiganya apa tuh yang terbentuk? Kalau dibentuk itu kayak gini ya. Kita bikin, syaratnya harus ada siku-siku ya, supaya kita bisa menggunakan Pitagoras. Segitiganya apa? Coba lihat ACG ya. ACG. Coba AC-nya berapa? AC-nya itu tadi kita bisa gunakan rumus cepat yang diagonal sisi. Yo, apa tadi? Nah, karena di sini rusuknya adalah A, berarti di sini adalah A akar 2 ya. Kalau GC-nya ini kan GC sama-sama rusuk nih. Kalau sama-sama rusuk berarti A ya. Oke, kita akan mencari AG. Oke, AG kuadrat sama dengan yang lurusnya nih A kuadrat ya kan, ditambah A akar 2 kuadrat. Berarti AG kuadrat sama dengan A kuadrat, jadi A kuadrat. Nah, ini kalau gini harus dua-duanya dikuadratin ya. A dulu yang dikuadratin. Jadi A kuadrat. Akar 2-nya sekarang dikuadratin. Akar 2 dikali akar 2. Berarti akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Berarti AG kuadrat sama dengan ini 1 tambah 2 ya. Jadi berapa? 3A kuadrat. Oke, berarti AG sama dengan akar ya. 3A kuadrat. Berarti AG sama dengan A kuadratnya akarin. Keluar, tinggal tersisa akar 3. Nah, coba cek sama nggak? Nah, sama ya. Udah sama-sama A akar 3. Jadi kalau misalkan kita ganti rusuknya ini misalkan 10. Oh, berarti untuk jarak AG, HB, EC, FD tinggal kamu tambahin akar 3. Berarti 10 akar 3 ya. Oke, mantap. Oke, untuk yang ketiga sekarang ya. Nah, untuk yang ketiga ini kakak akan bikin titik bantu. Misalkan di sini kakak kasih P ya. Terus di ujung-ujung sini Q, di sini R, di sini S. Nah, kakak akan mencari sekarang yang ketiga adalah rumus cepat GP ya. Contohnya tuh GP, lihat deh. GP itu gimana sih GP? Nah, kita tarik ya. Nanti warna hijau deh. 3 GP. Nah, berarti kita tarik dari G ke P. Itu kan? Ya enggak? Nah, coba lihat. Ini tuh kalau kita lihat adalah kalau ada persegi, terus kita tarik dari pojoknya tapi ke tengah-tengah. Contoh yang lain adalah dari F ke Q, ya kan? Atau dari E ke Q, ya. Atau dari E ke R. Lihat, ada persegi, terus kita tarik dari pojok ke tengah-tengahnya. Dari H ke R, ya. Dalam satu bidang, ya. Jadi nggak melewati ruang apapun tuh. Jadi kalau kita gambar tuh sebetulnya kayak ada persegi, nah dari pojok sini ke sini. Ya, kalau ke pojok sini lagi itu namanya diagonal sisi. Ini dari ke tengahnya aja. Contohnya apa? 4 deh. GP terus FP ya. Ini bisa tuh FP. Terus FQ bisa. Apalagi? Nah, HS juga bisa ya. HS. Nah, untuk ini rumus cepatnya adalah kalau rusuknya itu adalah A, rumus cepatnya adalah A tinggal dibagi 2 akar 5. Nah, kayak gitu. Kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan. Nah, untuk membuktikannya berarti ini sudah dibikin segitiga siku-siku nih. Lihat. Kalau GP kita tariknya ke C aja ya supaya siku-sikunya nih pendek kan. Jadi simple. Siku-sikunya di mana? Di sini ya. Nah, yuk kita bikin dulu segitiganya. Kalau kita pindah berarti jadi kayak gini. Ini tarik sini. Siku-sikunya adalah di C ya. PCG. Kayak kita masukkan angkanya, GC-nya itu kan rusuk nih. Rusuk berarti A semua kan. Taruh A. Kalau PC itu setengah dari rusuk. Kalau ini A, berarti setengahnya adalah A per 2. Ini juga A per 2. Tinggal kamu bagi 2 ya. Atau dikalikan setengah. A per 2. Oke, kita akan buktikan GP. GP sama dengan GP kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A per 2 kuadrat. Ya kan? Berarti GP kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat dulu
terus 2-nya juga dikuadratin 4 ya. GP kuadrat. Nah, ini harus samakan penyebut ya. Samakan penyebutnya itu, ya ini kalau ini kan 1. Supaya sama, ini kan kita buat bawahnya 4, berarti atasnya juga 4 ya. 4 per 4, A kuadrat. Atau cara cepatnya gini aja. Ini kalikan ke sini, tambahin ke sini gitu ya. 4 dikali A kuadrat, 4A kuadrat. 4A kuadrat ditambah A kuadrat, jadi 5 ya. 5A kuadrat per 4 gitu ya. Jadi kaliin ke sini 4, 4 tambah 1, 5A kuadrat ya. Oke, berarti tinggal kita akarkan. Kalau GP berarti akar 5A kuadrat per 4. Sini yuk. 3GP sama dengan akar dari A kuadrat kan A ya. A-nya keluar. Akar dari 4, 2 ya. Yang tersisa tinggal angka 5. Akar 5. Coba lihat sama nggak? A per 2 akar 5. Wih, mantap. Jadi kalau misalkan rusuknya ini diketahui di soalnya 6 cm misalkan ya. Berarti untuk mencari jarak GP, FP ini tinggal kamu ganti aja A-nya dengan 6. Berarti 6 per 2 akar 5. Ya. 6 bagi 2, 3 akar 5. Wih, cepet banget ya. Gak nyampe 10 detik loh. Oke, itu yang ketiga. Lanjut ke yang keempat. Oke, sekarang yang keempat ya. Kalau keempat ini kakak mau bikin titik di tengah-tengah sini ya. Nah, lihat nih, tengah-tengah sini misalkan P, atau tengah-tengah sini juga Q, tengah-tengah yang atas ini R ya. Ini tengah-tengah atas, ini tengah-tengah kiri, ini tengah-tengah bawah ya. Nah, caranya itu adalah jarak dari yang keempatnya adalah jarak GP. Ya. Kalau tadi kan G-nya ke tengah-tengah sini ya. Nah, kalau ini lebih masuk ke dalam. Jadi ke dalam setengahnya. Nah, itu. Ya, GP lihat. Jadi lebih masuk ke dalam ruang ya, memotong ruang. Atau HP juga sama ya. Ini atau EP ya kan, atau FP. Atau contoh yang lain apa? Dari F ke Q ya, di pojok ke tengah-tengah pusat bawah ya. Atau dari apa lagi? Dari G ke Q ya. Nah, contoh-contohnya itu. Tadi apa aja? GP, HP ya kan. Terus EP ya kan. Atau FQ ya. FQ atau lagi GQ ya. Dari pojok satu ke bawah tapi ke tengah-tengahnya ke pusat. Nah, GQ ini ada rumus cepatnya nih. Rumus cepatnya adalah hampir mirip dengan yang tadi tapi A per 2 akarnya 6 ya. Kalau tadi akarnya 5. Kita buktikan ya. Kita buktikan. Berarti kita harus siku-sikukan dulu nih. Nah, ini siku-sikunya enaknya kecil aja ya. Nah, ini jadilah segitiga siku. Jadi kita tinggal pindahin ke sini segitiganya. Nah, misalkan kayak gini. Siku-sikunya di C ya. Ini P, ini G. Nah, kita pengen cari GP salah satunya. GC-nya itu kan ini rusuk nih. Kalau kita punya rusuknya A, ini A semua ya. Berarti rusuknya. Berarti GC-nya A. Kalau PC, lihat PC itu setengah dari AC. Masih ingat gak AC itu diagonal sisi? Diagonal sisi itu adalah A akar 2. Berarti ini setengahnya. Kalau A akar 2 dikali setengah, berarti jadi apa? Ya, tinggal dibagi 2. Jadi A akar 2 per 2 ya. Yuk kita cari GP-nya. GP kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah yang lurus juga. A akar 2 per 2 kuadrat. Oke, berarti GP kuadrat sama dengan ini A kuadrat ditambah, ini semua kuadrat ini ya. A dulu, A kuadrat, akar 2 kuadrat, akar 4. Akar 4 itu 2, dibagi 2-nya juga kuadratin. 2 kuadrat itu 4. Nah, seru ya. Oke, di sini A kuadrat ditambah 2 dibagi 4. Setengah ya, atau tinggal tersisa 2. Berarti GP kuadrat sama dengan, caranya sama kayak tadi ya. Coba gimana nih? Dikalikan ke sini ya. Dikalikan ke sini terus tambahin ke sini. 2 dikali A kuadrat, 2A kuadrat. 2A kuadrat tambah 1A kuadrat, jadi 3A kuadrat per 2. Nah, sekarang GP sama dengan, kalau kuadratnya hilang, berarti ini kita akarin. 3A kuadrat per 2. Sini ya.
A kuadratnya bisa diakarin nih. Berarti A-nya keluar. Yang tersisa tinggal akar 3/2. Nah, ini kita bisa akalin ya. Dimana kedua sisi kita kali 2 ya. Jadi ini kali 2, ini kali 2. Nggak ngaruh ya. Karena dikali ini sama dengan 1, nilainya nggak ngaruh. Kenapa kita kalikan 2 sama 2? Supaya ini jadi 4. Bisa kita akarin. Jadi ini 3 kali 2, 6. Bawahnya 4. Ya nggak? Berarti GP sama dengan A akar 4 itu 2. A per 2 akar 6. Wih, mantap. Sama ya. Jadi kalau misalkan kita punya rusuknya itu adalah 10, berarti untuk jarak GP, HP, FP, FQ, GQ itu tinggal ganti aja A-nya dengan 10. Berarti 10 per 2 akar 6. Berarti 5 akar 6. Mantap ya. Oke. Satu lagi ya, satu rumus cepat lagi. Oke. Oke, yang terakhir ini kakak akan bikin garis di pojok-pojok lagi ya. Jadi misalkan di sini itu adalah P, ya kan? Di sini itu adalah Q, di sini itu adalah R. Nah, misalkan di pojok sana adalah S. Nah, sekarang jaraknya itu bukan ke sini. Kalau ini ke sini tadi rumusnya A per 2 akar 5. Kalau dari pojok sini ke tengah-tengah sini itu A per 2 akar 6. Nah, sekarang dari pojok sini ke pojok sini itu adalah A per 2. Nah, rumusnya ya. Contohnya apa tuh? GQ ya. GQ. Jadi dari satu pojok bukan ke A ya. Kalau ke A itu nanti diagonal ruang. Dari pojok ke pojok ini dari pojok tapi ke tengah-tengah garis yang di sebelah pojok sana. Tapi tengah-tengahnya. Ya. Atau contoh lain dari H ke P. Dari apa lagi? Dari E ke P. Boleh ya. Tuh. Jadi contohnya itu adalah G ke Q ya. Ya, dari pojok sini nggak nyampe pojok sini, tapi ke tengah-tengah sini. Terus dari H ini ke P ya kan ya. Ya, terus sini deh ya. Kelima sekarang ada GQ, ada HP ya. EP juga bisa ya. EP. Terus FQ juga bisa ya. Dari pojok sebelah sini nih, sebelah kita ke sana ya, ke ruang sana. Tapi nggak nyampe ke D itu, cuman ke tengah-tengah sini aja. Di FQ ya. FQ. Oke. Dan lain-lain ya masih ada ya. Jangan kakak tulisin 4 aja. Nah, ini rumusnya adalah A per 2 akar 9 ya. Atau akar 9 ini bisa dipecah. Akar 9 itu kan 3 ya. Jadi 3A per 2 ya. Sama aja. Oke, kita akan buktikan seperti biasa ya. Berarti untuk membuktikan ini kita harus bikin segitiga siku-siku. Enaknya kesini aja nih. Nah, ini siku-sikunya di C ya. Coba kita gambar dulu segitiganya. Oke. Di sini adalah C, Q, G. Nah, sekarang GC-nya itu berapa? GC-nya itu adalah A ya, kalau kita punya rusuknya A. Nah, lihat, QC. QC ini kalau kita pakai rumus cepat, lihat, dia dalam satu bidang, tapi nggak nyampe pojok ke pojok, tapi dari pojok ke tengah-tengahnya. Yuk, apa rumusnya? Tadi, dari pojok ke tengah-tengah. Kalau sampai sini diagonal sisi, tapi ini ke tengah-tengahnya. Dalam satu bidang ya, kayak dari G ke P gitu. Oke? Nah, rumusnya adalah A per 2 akar 5 ya. A per 2 akar 5. Kita akan cari GQ-nya sekarang ya. GQ kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A per 2 akar 5 kuadrat. 3Q kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah, ini A dulu yang kuadratin yuk. A kuadrat itu A kuadrat. Akar 5 kuadrat. Nah, cepatnya kalau akar dikuadratin, akarnya hilang ya. Jadi 5. Sekarang 2 kuadrat 4. Yuk kita tambahkan GQ kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 5 per 4 A kuadrat. GQ kuadrat caranya tadi kaliin, tambahin. Ini kali ini 4A kuadrat. 4A kuadrat ditambah 5A kuadrat. 4 tambah 5, 9A kuadrat per 4. Berarti GQ kuadrat sama dengan, kalau kita hilangin akarnya, kuadratnya berarti ini akar ya. 9A kuadrat per 4. Yuk pindah sini. 3Q sama dengan akar 9 itu 3 ya. Akar dari A kuadrat itu A, akar dari 4 itu
2. Berarti 3A per 2. Ya, cocok ya tuh. Nah, gitu. Cocok ya. Jadi kalau misalkan rusuknya ini misalkan diketahui 20 cm, tentukan jarak GQ atau FQ atau HP ya, atau EP ya kan, atau FQ. Itu tinggal kamu ganti aja A-nya dengan 20 ya. Berarti jadi berapa? 20 dikali 20. 3 dikali A-nya 20 per 2. Berarti ini kali ini 60 ya. 60 dibagi 2, 30. Oh, berarti jarak dari G ke Q ini adalah 30. Gitu ya. Oke, jadi 5 rumus cepat ya. Ini sangat-sangat berguna khususnya untuk menentukan nanti jarak titik ke garis. Karena jarak titik ke garis itu nanti kamu butuh mencari jarak titik ke titiknya tuh. Nah, kalau kamu punya rumus cepat ini, kamu bisa mengerjakan lebih cepat. Khususnya untuk jarak titik ke titik. Dan nanti bisa dikembangkan untuk titik ke garis, titik ke bidang, dan yang lainnya ya. Jadi ini basic banget. Kalau kamu menguasai 5 rumus cepat ini, jos ya. Oke, daripada kamu hitung Pitagoras kayak gini lama ya. Semoga bermanfaat. Kakak cukupkan. Terima kasih. Bye. See you di next video.